Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Nah, pada kesempatan ini teman-teman, saya akan memberikan suatu materi ke teman-teman, yaitu adalah drone basic teman-teman, dari nol besar, khusus buat teman-teman yang berlatar belakang bukan dari teknis. Jadi marilah kita buat drone ini sesuatu yang mudah dipahami dan mudah untuk kita praktekkan teman-teman. Saya paham teman-teman, memang kendala yang dihadapi yaitu adalah resource drone di internet itu memang menganggap bahwa semua user itu adalah expert semua, dan itu membuat sulit dipahami teman-teman. Dan itu adalah merupakan suatu kendala bagi mereka-mereka yang berlatar belakang bukan teknis elektronis atau mungkin yang jauh dari disiplin ilmu tersebut teman-teman. Tetap ikuti channel saya, jangan lupa untuk like dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Teman-teman, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan drone itu teman-teman? Drone, D-R-O-N-E. Mari kita ungkapkan basic drone di sini teman-teman ya. Teman-teman, drone itu adalah satu teknologi aeromodeling, merupakan turunan dari heli ya teman-teman ya, dari heli yang terdiri dari baling-baling depan dan belakang untuk pengontrolan arahnya. Kalau di drone itu terdiri dari, kita bicara yang standar dulu teman-teman ya, dari 4 motor, yaitu adalah motor 1, motor 2, motor 3, dan motor 4 teman-teman. Nah, basicnya seperti itu teman-teman. Kalau untuk di FPV drone itu terdiri dari drone yang paling kecil sampai drone yang ukuran medium seperti ini. Contohnya di depan saya ini adalah Diaton Roma L5 teman-teman. Jadi L5 itu artinya adalah 5 inci. 5 inci itu artinya adalah jarak dari sini, dari motor ke motor ini kira-kira 5 inci teman-teman. Misalnya seperti kondisi Roma seperti ini teman-teman ya. Nah, bagian-bagian yang terpenting dari suatu drone adalah motor, ada 4. Kemudian di sini adalah kontrol penerbangan yang berisi engine speed control atau ESC atau MCU. Di sini juga ada MCU teman-teman. Nah, yang berfungsi adalah mengatur putaran motor sehingga menghasilkan hempasan udara, sehingga dia akan menyetabilkan drone itu untuk terbang teman-teman. Nah, dia akan dengan thrust yang cukup, dia akan naik ke atas, kemudian dia kontrol ke kanan, ke kiri, ke depan maupun ke belakang teman-teman. Jadi membahas tentang pergerakan motor. Jadi kemungkinan drone itu terbang, dia akan menyamping, atau istilahnya kita bilang itu adalah roll, atau dia akan pitch. Pitch itu artinya dia akan bergerak ke depan atau ke belakang teman-teman, atau dia akan gerakan yaw, artinya adalah dia bergerak demikian dan demikian. Hanya itu kemungkinannya teman-teman. Nah, atau dia bergerak naik dan turun. Jadi saya ulangi lagi teman-teman ya. Naik, turun, roll kiri, roll kanan, kemudian dia yaw kanan dan yaw kiri. Nah, di saat dia naik, berarti yang bergerak adalah thrust motor 4 ini mendorong beban drone itu supaya drone itu bisa terbang. 1. Yang nomor 2, jika dia perform untuk roll kanan dan roll kiri, berarti dia thrust yang di sini lebih besar daripada thrust yang di sini. Yang terjadi dia akan roll ke kiri. Sebaliknya teman-teman, thrust yang di kiri lebih besar daripada thrust yang di sebelah kanan, dia akan roll ke kanan. Lantas bagaimana kalau yaw? Yaw ke sini adalah artinya teman-teman, jadi yang ini diagonal, dia akan berputar, dia akan cenderung seperti ini teman-teman. Demikian pun juga sebaliknya teman-teman, jika thrustnya ini dan ini aktif,
dia akan berputar ke arah sana. Nah, di sini juga ada RX teman-teman. RX itu artinya adalah receiver yang berfungsi untuk kontrol dari remote menuju ke drone teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Nanti akan ada proses binding setelah ini. Ikutin terus channel saya teman-teman. Teman-teman, jadi pada prinsipnya proses binding itu adalah sinkronisasi dari transmitter atau pemancar ke penerima atau receiver teman-teman yang terletak di drone kita teman-teman ya. Ada prosedurnya sendiri-sendiri teman-teman, itu nanti bisa dibaca di buku petunjuk masing-masing TX dan RX jika teman-teman membeli suatu piranti TX dan RX nanti teman-teman. Jadi di sini adalah contoh, ini adalah contoh dari RX transmitter Crossfire teman-teman ya. Ini juga mempunyai binding button di sini. Saya tidak akan membahas di sini, cuman ini adalah prinsip garis besarnya untuk teman-teman supaya mudah dipahami. Jadi drone yang kecil ini juga ada teman-teman. Jadi masing-masing drone itu pasti ada yang sistem dengan namanya TX dan RX teman-teman. Tetap ikuti channel saya teman-teman ya. Nanti setelah ini saya akan memberikan saran drone apa yang kira-kira harus dimiliki oleh teman-teman. Teman-teman, jadi sebenarnya di drone itu juga ada ARTF dan RTF, yaitu almost ready to fly sama ready to fly. Jadi adalah paket jadi drone. Jadi teman-teman tinggal pasang baterai, binding dan terbang. Saya menyarankan untuk latihan menggunakan drone yang ukuran 3 inci dulu teman-teman, sebagai dasar untuk latihan dulu. Jadi kesimpulannya teman-teman, untuk kita berlatih drone adalah kita harus invest remote yang sesuai dengan genggaman tangan ya teman-teman ya, dan sesuaikan dengan budget. Kemudian membeli drone yang sudah jadi fokus belajar terbang dulu teman-teman. Jadi kita jangan menggunakan kamera HD dulu. Jadi kita harus latihan di simulator 50%, realnya juga 50% teman-teman. Oke, saya kira channel saya sekian dulu teman-teman. Nanti untuk channel setelah ini adalah channel untuk penyesuaian FPV Google, dan kemudian tips-tips pra simulator teman-teman ya. Jadi kita bertahap untuk mereduce cost dan mereduce crash teman-teman ya, yang sering terjadi. Oke, terima kasih teman-teman. Tetap like dan subscribe channel saya. Terima kasih teman-teman. Don't like me, well I guess I'll make my own way. It's a circle, a mean cycle. I can't excite you anymore.